Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ratnasari AP dari SDN 1 Jatirjo. Di sini saya akan menerangkan materi kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memasuki pembelajaran, tidak henti-hentinya saya selalu mengingatkan untuk tetap waspada terhadap virus corona dengan cara menerapkan gerakan 5M. Apa saja gerakan 5M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Yang keempat, dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Memasuki materi kita hari ini, setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti kamu berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkunganmu. Amati gambar di atas. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Pernahkah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan pada gambar tersebut? Iya, jenis pekerjaan yang dilakukan pada gambar tersebut adalah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Mari kita baca kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sagita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka kelak dewasa. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilannya yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Setelah kita membaca cerita tentang kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Siapa Sagita Lahman? Yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sanggita untuk menjadi guru yang baik? Yang keempat, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Oleh karenanya, teruslah berusaha meraih cita-citamu itu. Adakah di antaramu yang ingin menjadi dokter? Bacalah puisi berikut ini di dalam hati. Perhatikanlah bagian-bagian di dalam puisi dengan seksama. Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat,
Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Berdasarkan puisi tersebut, diskusikanlah bersama teman sekelompokmu untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul puisi tersebut? Yang kedua, siapakah yang membuat puisi tersebut? Yang ketiga, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Yang keempat, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Yang kelima, buatlah sebuah gambar yang dapat mewakili isi puisi tersebut. Ayo mengamati, perhatikan gambar di samping. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar di samping? Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar di samping? Untuk menjadi seorang dokter hewan, tentu kamu harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidupnya. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa dinamakan daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahapan hidupnya. Saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernafasan untuk bernafas di dalam air. Seperti pada ikan, 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup katak. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur menetas menjadi berudu. Berudu tumbuh menjadi berudu berkaki 2. Tumbuh lagi menjadi berudu berkaki 4. Tumbuh lagi menjadi katak. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup kecoa. Daur hidup di kecoa dimulai dari telur, menetas menjadi nimfa 1, tumbuh lagi menjadi nimfa 2, tumbuh menjadi kecoa dewasa 1, tumbuh lagi menjadi kecoa dewasa 2. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa.
Daur hidup capung. Daur hidup capung dimulai dari telur. Telur menetas menjadi nimfa. Nimfa tumbuh lagi menjadi capung dewasa. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia bertelur. Daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Menetas menjadi jentik-jentik, kemudian tumbuh menjadi pupa, tumbuh lagi menjadi nyamuk muda, tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Setelah kita belajar tentang daur hidup hewan, kalian bisa menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, tuliskan metamorfosis pada katak. Yang ketiga, apa perbedaan daur hidup hewan tanpa metamorfosis dengan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Yang keempat, bagaimanakah daur hidup nyamuk? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas akan dikirim melalui WA di grup WA masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.